Baik, sebelum kita lanjutkan, ya, terima kasih sudah saya terima ya hasil ujiannya, dan barangkali ada yang dari koreksi tersebut ada yang betul disalahkan atau ada yang salah dibetulkan, ya bisa disampaikan. Salah dibetulkan atau betul disalahkan. Ya, tapi secara umum, masya Allah jawabannya sudah masya Allah luar biasa. Ada juga yang labak sabih, alhamdulillah. Ya, Allah semuanya sudah berusaha dengan sebaik-baiknya. Mungkin kedepannya ada kemungkinan ya ujiannya tidak tertulis tapi lisan. Karena ternyata ujian yang berupa tulisan itu kadang-kadang sebagai guru atau yang mengoreksi kadang-kadang lebih dari satu pertimbangan ya. Jadi ada soal itu yang jawabannya ya kita inginkan tertentu tapi ternyata lebih luas ya. Misalnya sebutkan kelebihan dari sahabat Jarir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu, dengan jawabannya beliau diberikan apa? Ketampanan oleh Rasulullah. Ya, ada jawaban yang lain yang lebih luas ya, misalnya sahabat yang rajin beramal soleh, misalnya sahabat yang suka berbuat baik. Nah, ini kita sebagai yang mengoreksi bingung ya. Ya, jawabannya luas ya, ya. Dari nilai-nilai, alhamdulillah ada yang di atas 90, alhamdulillah ada beberapa. Ya, alhamdulillah, ini berarti tingkat keberhasilannya cukup baik insyaallah. Ya, kemudian yang ada di atas 80 juga banyak ya. Yang di bawah itu insyaallah menyusul dan dijalan. Yang paling berat mengoreksinya yang esai, yang jawablah. Jawablah itu lebih berat yang mengoreksinya, insyaallah. Ada yang panjang keterangannya, ada yang ya singkat padat mengenal juga ada. Insyaallah. Ya, jazakumullahu khairan katsiran. Kita akan lanjutkan ya jamaah sekalian pembahasan kita. Coba saya diingatkan ya. Saya ingat saya yang terakhir itu bab 91 atau 92. 92 terakhir ya. Berarti kita masuk ke bab 93. Ya, bab 93. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala babun nadbi ila ityanis shalah wal ilmi wa nahwihima minal ibadati bis sakinati wal waqar. Ya. Bab dianjurkannya mendatangi sholat, mendatangi tempat-tempat majelis ilmu dan yang semisalnya dari ibadah-ibadah dengan sakinah dan waqar, dengan sakinah dan ketenangan. Ya, maksudnya tidak tergesa-gesa. Sakinah, waqar, ya tenang. Ketika mendatangi masjid itu sholat, mau ibadah, mendatangi majelis ilmu, diperlukan sikap-sikap sakinah. Ya, di sini dibawakan ya firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Ya, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, fa innaha, maka sikap yang demikian itu mengagungkan syiar Allah termasuk dari ketakwaan hati. Dan siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu timbulnya dari ketakwaan hati. Ya, ada satu kitab yang bagus ya, karya Imam Al-Marwazi yang judulnya
ta'zim qadrus shalah. Ta'zim qadrus shalah, pengagungan perkara sholat. Saya yakin belum terjemahkan itu kitab klasik coba sekalian. Artinya ta'zim qadrus shalah, pengagungan perkara sholat. Mudah-mudahan saya bagi bisa diterjemahkan di masa depan. Ta'zim qadrus shalah. Jadi dari judulnya kita sudah bisa merekanya. Di situ tujuannya mengagungkan perkara sholat. Ta'zim qadrus shalah dari Imam Al-Marwazi. Dan syiar-syiar yang lain ya. Jadi syiar-syiar agama itu dijunjung tinggi, dimuliakan karena ini yang mensyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu di antaranya adalah ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah puasa. Itu dalam Islam dilarang seseorang untuk istihza. Ya, istihza itu memperolok-olok agama. Dan ini bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, dilarang seseorang mempermainkan atau bercanda dengan urusan agama. Ya, bercanda, bergurau, tapi nyebut tentang agama. Ya, dianggap candaan, di sini termasuk dilarang keras. Nah, insyaallah demikian apa yang dibawakan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Sekarang kita masuk kepada hadis yang pertama, yaitu hadis yang ke-704 Bapak sekalian. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza uqimatis sholatu, ya, apabila telah didirikan sholat, ya, sholat jamaah telah mulai, imam telah memulai, fala ta'tuha wa antum tas'auna, fala ta'tuha, maka janganlah kalian mendatanginya, wa antum tas'auna, sedangkan kalian, maksudnya di sini adalah tergesa-gesa. Waktuha wa antum tamsun, ya, dan datangilah sholat tersebut, wa antum, sedangkan kalian tamsun, dalam keadaan berjalan. Berjalan di sini yang dimaksudkan berjalan dengan tidak tergesa-gesa. Wa alaikumus sakinah, ya, hendaknya atas kalian bersikap sakinah. Ya, artinya dalam kondisi seperti itu, pada Allah terlambat tetap sakinah. Fama adraktum fasallu, ya, apa yang kalian dapati maka sholatlah. Ya, maksudnya bersama imam. Ya, tentu dimulai dengan takbiratul ihram. Ya, kalau terlambat tetap mulainya takbiratul ihram. Jadi jangan langsung mengikuti imamnya, karena awalan sholat itu adalah takbiratul ihram. Ya, ini harus, meskipun imamnya rukuk sujud, tetap kita takbiratul ihram dulu baru mengikuti imamnya. Wa ma fatakum fa'timmu, dan apa yang kalian ketinggalan maka sempurnakanlah. Wa ma fatakum fa'timmu, apa yang kalian ketinggalan fa'timmu. Ya, fa'timmu maksudnya fa'akmilu, sempurnakanlah oleh kalian. Hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan, fa inna ahadakum idza kana ya'midu ila shalah fa huwa fi shalah. Ya. Karena salah seorang di antara kalian selama dia menyengaja, ya, maksudnya bermaksud, ya, mau menuju sholat, maka dia seakan-akan dalam keadaan sholat. Dia bermaksud dia menuju masjid itu sholat, bahwa fi sholat, maka dia teranggap sebagai orang yang sholat. Maka di sini penekanannya kepada sakinah ketika mendatangi tempat-tempat sholat tersebut. Nah, kita perhatikan di dalam Bahjatul Nadirin di sini sama sekalian, ya, di antara hadis, ya, atau kandungan hadis yang bisa kita ambil, yang pertama, an-nahyu 'anis sa'yi 'inda iqamatis shalah li idraki takbiratil ihram, li'anna dzalika qad yudhib al-khushu' min as-shalah aw tadabbur 'inda sima'il Qur'an. Dilarangan untuk tergesa-gesa ketika imam dikumandangkan. Ya,
kepinginnya ngejar takbiratul ihramnya bersama imam, lalu yang terlambat tersebut tergesa-gesa. Ini dilarang. Kenapa? Karena ini bisa mengkhawatirkan atau bisa menghilangkan khusyuknya. Jadi kalau tergesa-gesa berarti waktu sholat apa? Tidak tenang, tergesa-gesa. Karena dari jalannya tadi dia tergesa-gesa. Jadi larangan untuk tergesa-gesa menuju tempat sholat karena bisa menghilangkan kekhusyuan, bisa menghilangkan tadabburnya ketika mendengar bacaan Qur'annya imam atau apa yang dia baca dalam sholatnya. Ya, berarti di sini apa sama sekalian khusyuk itu perlu ada pengkondisian, mukadimah dan permulaannya. Kita ingin khusyuk dalam sholat maka mengawalinya dengan ketenangan. Mulai dari rumah sudah ada doanya, doa menuju masjid. Kita ada yang lafaznya Allahumma ja'alni basari nur, ya, dan seterusnya. Dan lafaz nuros kurang lebih sebanyak 10 kali, ya. Itu memohon kepada Allah cahaya. Lalu jalannya tenang, yang masuk masjid baca doa. Itu pengkondisian. Kalau belum mohon tahiyatul masjid, ya, kemudian menjauhkan hal-hal yang sifatnya keduniaan dalam sholat kita, ya. Sampai nanti sholatnya itu insya Allah diharapkan bisa khusyuk, ya. Sini ada tulisan yang bagus, ya, antara tulisan para ulama, judulnya 33 cara atau faktor yang bisa mendatangkan kekhusyukan dalam sholat. Ya, 33 faktor yang bisa mendatangkan kekhusyukan di dalam sholat. Coba kita lihat sebagian darinya. Ini tentang sholat, saya khususkan saya sholat, ada puasa dan lainnya. Tentang sholat, ya, diantaranya ini sudah diterjemahkan ya saudara sekalian. Ya, ini karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, ya, hafizahullah ta'ala. Ya, diantaranya bersiap diri untuk menunaikan sholat. Ya, dimulai dari menjawab adzan. Ya, adzan kita jawab itu juga termasuk persiapan yang menuju kekhusyuan di dalam sholat. Ya, ini perlu apa ini? Perlu kesungguhan, ya. Menjawab adzan itu perlu apa? Kesungguhan. Perlu keistiqomahan. Ya, perlu menyiapkan diri. Ya, menjawab adzan. Ya. Kemudian juga berdoa setelah adzan, ya, termasuk juga berwudu dengan baik, ya, termasuk juga, ya, mengenakan pakaian yang bersih, bersegera menuju masjid dan berjalan dengan penuh ketenangan, ya, termasuk tumanina dalam sholat, ya, mengingat kematian dalam sholat, ya, termasuk menentukan ayat-ayat atau zikir yang diucapkan dalam sholat, memandang ke tempat sujud. Ya, memandang ke tempat sujud saat sholat, ya, membaca ayat demi ayat, ya, membaca dengan tertib, ya, merasakan bahwasanya Allah menjawab, ya, Fatihah yang kita ucapkan dan sebab-sebab lainnya, ya, termasuk mendekat ke arah sutra, ya, atau pembatas sholat, ya, dan sebab-sebab lainnya yang beliau sebutkan dalam kitab ini. Kemudian faedah yang kedua, yang bagi al-'abdi an yahtiya as-sholata bi waqarin wa sakinatin li'annahu fi hukmil musalli fayanbaghi lahu i'timad ma yanbaghi lil musalli i'timaduhu wa istinab ma yanbaghi lil musalli ijtinabuhu. Ya, jadi selayaknya seorang hamba ketika mendatangi sholat dengan waqar, dengan sakinah, karena dia dihukumi orang yang sholat. Meskipun baru menuju sholat, sudah dihukumi sebagai orang yang sholat. Ya, ini mirip dengan apa? Mirip menunggu sholat. Menunggu sholat, misalnya maghrib menunggu isya di masjid, itu kan dihukumi seperti orang yang sholat. Ya, kita tunggu sholat
berikutnya tetap di masjid itu kan dihukumi seperti apa? Sholat. Nah, seperti di sini jika dia menuju ke masjid dihukumi sebagai orang yang sholat. Maka di sini selayaknya iktimat yang berpegangan kepada apa yang selayaknya bagi orang yang sholat. Dan sholat disuruh tenang, khusyuk, sakinah. Berarti jalannya pun sudah dikondisikan tenang dan sakinah. Ya. Dan dia jauhi apa yang semestinya bagi orang yang sholat untuk dijauhi. Ya, kan sholat jangan tergesa-gesa. Ini juga sangat disayangkan sebagian tempat itu sholatnya cepatnya imamnya tinggal belum selesai kita baca Fatihah atau ruku belum selesai sudah bangkit. Padahal imam tanggung jawabnya besar. Kalau imamu domin, seorang imam itu penjamin. Ya, jangan tergesa-gesa. Ya, dan perbedaannya tidak jauh ya, antara sholat yang khusyuk dengan yang tergesa-gesa tidak jauh. Yang paling hanya berapa menit. Tapi dia mendapat fadilah yang luar biasa dengan kekhusyuannya. Yang ketiga, al-ma'mum yadkhulu ma'al imam 'ala al-hal alladhi yakunu 'alaiha fama adrakahu shallahu wa ma fatahu atammahu. Ya, makmum itu mengikuti imam. Ini saya birukan kelihatan panahnya. Makmum itu mengikuti atau masuk bersama imam sesuai dengan keadaan yang imam ada padanya. Ya, ini kalau dia terlambat, mudah-mudahan seseorang apa dimudahkan untuk tidak terlambat dalam sholat. Ya, karena fadilahnya luar biasa, bisa barengi atau mengikuti takbiratul ihramnya imam, bisa di saf yang pertama, fadilahnya banyak sekali. Tapi saat dia terlambat, ikuti imamnya dengan diawali dengan takbiratul ihram, kemudian setelahnya disempurnakan. Sempurnakan kalau ketinggalan satu rakaat, dilengkapi satu rakaat. Yang ketinggalan 2 rakaat, dilengkapi 2 rakaat. Kemudian ada al-isra mustalzim likathratil khutbah. Ya, ini bukan kathratil khutbah, ya, likathratil khutbah. Ya, ini hamzahnya mungkin salah cetak. Ya. Jadi likathratil al-khutbah. Wa huwa maqsud fi ityani shalah li murudi ahadits katsira fi dzalik. Jadi tidak tergesa-gesa. Itu melazimkan banyaknya langkah. Maksudnya langkahnya diharapkan lebih banyak supaya pahalanya lebih banyak, maghfirah yang didapatkan lebih banyak. Kalau tergesa-gesa, ya dikhawatirkan lebih sedikit langkahnya, karena dia tergesa-gesa. Ya. Dan inilah maksudnya dari mendatangi sholat, karena ada hadis-hadis yang banyak tentang hal ini, tentang fadilah langkah-langkah menuju ke masjid. Ya, ada kisah ya, orang sahabat yang rumahnya itu jauh sekali sama sekali. Nggak disebutkan berapa jaraknya, tapi beliau sahabat itu paling jauh di antara sahabat yang lain. Nah, dia jalan kaki ke masjid, pulangnya jalan kaki. Pulangnya jalan kaki. Terus seperti itu. Salah seorang di antara sahabat memberikan nasihat, ya kenapa kau tidak mau membeli ya, seekor keledai yang bisa menggunakan, ya kau nggak kepanasan di siang harinya, malam harinya kau tidak ya mudah menjalaninya. Maka sahabat itu mengatakan yang kurang lebih maknanya, ya aku ingin ya seluruh langkah-langkahku dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka sampailah berita itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau menjelaskan bahwasanya Allah telah mengumpulkan pahala sahabat tadi. Ya, bayangkan di sini sahabat tersebut yang tidak ingin tergantikan pada kalau misalkan ya, sahabat. Ya, saking kepinginnya jalannya apa dicatat semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi termasuk perjalanan yang berat ya, perjalanan ke masjid kecuali bagi ahlul iman. Ya, orang yang beriman dimudahkan langkahnya ke masjid. Namun orang yang ya, tidak tertarik kepada sholat, berat untuk melaksanakan sholat, maka sangat berat untuk menuju ke masjid yang melangkahkan kaki. Ya, maka di sini berbahagialah ketika kita semua dimudahkan dalam kita ke masjid, tinggal mengistiqomahkan, menguatkan hal tersebut
karena di situ ada nilai-nilai pahala dan maghfirah yang insya Allah kita dapatkan. Kemudian berikutnya, man adraka juz'an min as-shalah hasala fadilatal jama'ah li qaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Fama adraktum fasallu." Falam yafsil bainal qalil wal kathir. Barang siapa yang mendapati satu bagian atau sebagian dari sholat, maka secara hukum dia telah mendapatkan fadilah apa? Fadilah berjamaah. Apa fadilah berjamaah itu? Mendapatkan pahala 25 atau 27 derajat. Yang mungkin yang ingin rinciannya bisa melihat yang dalam keterangan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam kitab Fathul Bari, kenapa kok sampai ada 25 atau 27 derajat. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pahala yang sempurna, ya tentu dengan menyempurnakan fadilah-fadilah yang 25 atau 27 derajat tadi ya. Jadi kalau bisa tidak terlambat, lebih awal ya syukur-syukur bisa mendapatkan shaf yang pertama, mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Ini semua tentu lebih afdal. Ya secara hukum masuk jamaah, dia berjamaah. Tapi tentu berbeda pahalanya dengan orang yang lebih awal. Karena Allah itu maha adil ya, tidak mungkin sama. Pahala lebih awal, lebih banyak usahanya, di situ lebih banyak fadilahnya. Ya, kemudian kata Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah ta'ala, wal hadits fihi jumlatan min al-ahkam al-dhamnaha fi kitabina. Ya, jadi hadis tersebut ini ada hukum-hukum yang secara khusus ya kami jelaskan dalam buku kami, kata beliau, yaitu judulnya Al-Faruq fi Ahkami Sholatil Masbuk. Masya Allah, karya Syekh Salim Al-Hilali. Ya, coba dicari buku ini, Al-Faruq fi Ahkam Sholatil Masbuk. Ya, Al-Faruq itu pembeda. Ya, maksudnya penjelasan tentang hukum-hukum sholat orang yang masbuk. Itu karya Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah ta'ala. Contoh demikian, kita lanjutkan satu hadis lagi, yaitu hadis yang ke-705 atau hadis yang kedua ya dalam bab ini. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu dafa'a ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Arafah. Fasami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wara'ahu zajran shadidan wa darban wa sawtan lil ibil. Fa asyara bi sawtihi ilaihim wa qala ayyuhan nas 'alaikum bis sakinah fa innal birra laisa bil idha'. 'Alaikum bis sakinah fa innal birra laisa bil idha'. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Arafah ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar di belakang beliau ada zajran syadidan. Ya, ada suara yang keras sekali, ada sautan bil ibil. Ya, intinya ada suara-suara yang di belakang beliau seperti hiruk-pikuk atau yang semakna dengannya. Maka beliau pun memberikan isyaratnya dengan sautihi, ya, dengan cemeti beliau. Lalu beliau bersabda, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, alaikum bisakinah, hendaknya kalian bersikap sakinah. Hari Arafah berarti kondisinya dalam musim apa ini? Musim haji ya, di tanggal 9 Dzulhijjah. Hendaknya kalian bersikap sakinah karena albir, ya, albir di sini dimaksudkan ketaatan, bukannya bil idha, bukan dengan idha. Ya, idha ditafsirkan isra. Kebaikan itu tidak dengan tergesa-gesa, tidak dengan bercepat-cepatan. Nah. Ya, di sini kata Syekh Salim Al-Hilali rahimahullah taala, takalluful isra' fi sayri laisa
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza wajada furjatan asra. Ya, jadi dalam kondisi di situ banyak orang, rombongan, ya terkhusus ya sama haji, banyak orang di sini. Maka di sini perhatikan keadaannya, jangan sampai ya bersikap ya tergesa-gesa atau bercepat-cepatan yang bisa mengganggu orang-orang di sekitarnya. Ya kan di sini banyak orang. Ya, maka di sini perlu sikap tenang, sikap sakinah, dan tidak sampai merugikan orang-orang di sekitar kita. Ya, bisa jadi kita tawaf, ya, ketika sa'i itu memang ketika tawaf, jangan sampai menginginkan sesuatu yang afdal, tapi sampai mengganggu yang lain. Ya, bisa dalam mencium acara suatu kita hukumnya sunnah. Ya, kalau tidak memungkinkan, ya jangan sampai memaksakan sehingga merugikan yang lain. Bisa dengan memberikan isyarat. Ya, di sini perhatikan kemaslahatan kaum muslimin di sekitar kita. Tapi ketika ada kesempatan, jamaah sekalian, ada peluang, di situ Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam asra, beliau mempercepat. Ya, berarti lihat kondisi. Kalau dia memungkinkan, tidak mengapa di situ seseorang mempercepat perjalanannya, ya langkahnya, ya dalam kondisi tidak mengganggu yang lain. Ya, misalnya mempercepat langkah di sini, apa yang sekalian kalau pas tawaf itu di 3 putaran yang pertama, ya tawaf di 3 putaran yang pertama, mempercepat langkah. Ketika sa'i ya, antara 2 tanda berwarna hijau, yaitu laki-laki yang khusus ya, dengan berlari. Ya, di situ memang ada tuntunannya dengan berlari sampai lampu hijau berikutnya. Ya, kecuali wanita tidak berlari. Nah, itu memang ada saat-saat yang seseorang itu mempercepat. Ya, pas saat itu berlari antara 2 lampu hijau. Ya, tapi kalau wanita tidak. Berarti kan berlari di situ tidak berjalan biasa, tapi apa berlari. Kemudian dalam tawaf qudum itu ada berjalan cepat. Artinya di sini langkahnya diperpendek, tapi lebih cepat jalan. Kalau yang sa'i tadi berlari bagi laki-laki. Contoh yang lain misalnya ketika Nabi SAW berjalan biasa ya, berjalan biasa. Yang itu beliau jalannya cepat, ya beliau lebih banyak menuju ke bawah dan kadang sahabat kesulitan mengikuti langkah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allah a'lam bishawab. Ya, tadi dijelaskan ya, kalau menuju ke tempat salat lebih ada sakinah, lebih kepada al-waqar. Tapi secara umum Nabi Sallallahu kalau jalan biasa seperti itu ya, hayat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang terakhir syafaqatu ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam bi ummatihi, sifat syafaqah, kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau. Faqad nahahum 'anil isra' li alla yajhafu bi anfusihim ma'a burdil masafah. Ya, jadi kelemahan hutan Nabi sallallahu kepada umat beliau, jadi mana beliau melarang untuk bercepat-cepatan, ya supaya mereka lebih kuat karena perjalanan yang jauh. Ya kan haji itu berhari-hari berhari-hari. Ya, mulai dari tanggal 8 Dzulhijjah, 9, 10, 11, 12, 13. Apalagi perjalanannya di waktu itu transportasinya belum seperti sekarang. Ya, jadi dari Mekah ke Madinah itu sudah berapa kilo? 450. Dari Madinah ke Mekah 450 kilometer. Dan belum ada pesawat, belum ada bis seperti zaman sekarang. Belum lagi ditambah hari-hari hajinya. Maka di sini ada hikmah, yaitu beliau kesian ya, kepada umat beliau supaya mereka bisa menghemat tenaga. Karena kalau mereka terlalu forsir di salah satu hari haji, khawatirnya tidak bisa menyempurnakan sampai terakhir. Karena masih di tanggal 9, ya 9 Arafah, 9 Dzulhijjah, masih ada kurang lebih 4 hari lagi. Ya. Nah, contoh demikian ya, bab yang barusan yaitu bab tentang mendatangi tempat sholat dan majelis ilmu dan yang semisalnya dari ibadah-ibadah lain dengan sakinah wal waqar. Kita lanjutkan jamaah sekalian ke
satu bab lagi, yaitu bab tentang ikramul dhaif. Ya, bab ikram ad-dhaif. Ya, bab memuliakan tamu. Ya, bab memuliakan tamu. Baik, di sini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala ayat yang berkaitan. Jadi antaranya dalam surah Qadariyat, ya, surah yang ke-51 ayat yang ke-24 ya sampai 27. Ya, di sini kita buka terjemahnya dalam bentuk aplikasi Bapak sekalian. Ya, 24 sampai 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Sudahkah datang kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisah tentang tamunya Nabi Ibrahim yang mereka itu mukramin, yang dimuliakan. Ya, tamunya di sini bukan tamu sembarangan, para malaikat yang berwujud manusia. Idzalu alaihi, ketika mereka masuk ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, faqalu, mereka mengucapkan salam, salam, keselamatan, salam. Qala salam, maka Nabi Ibrahim menjawab salam, keselamatan. Qaumuhum munkarun, ya, kalian adalah orang-orang yang tidak dikenal. Maksudnya aku tidak mengenal siapa kalian. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin, ya. Kemudian beliau pun ya masuk, yang menemui istri beliau coba sekalian. Dia setelah masuk ke tamu tadi, lalu dia ingin menyuguhkan sesuatu kepada tamunya. Faja'a bi'ijlin samin. Kemudian Nabi Ibrahim membawakan daging anak sapi yang gemuk yang sudah dibakar. Masya Allah, ini yang Ibrahim kita bisa ambil. Memuliakan tamunya belum dikenal. Ini bukan keluarga dekat, bukan orang yang dikenal. Masya Allah, ya, saya langsung disebut daging anak sapi. Masya Allah. Faqarrabahu ilaihim, lalu Nabi Ibrahim mendekatkan kepada tamu-tamunya. Ya, yang secara logika tentu tamu akan senang, akan kepingin makan. Maka Nabi Ibrahim memberikan penawaran, ala ta'kulun, ayo silakan, ya. Bahasa kita ini bahasa ayatnya, silakan kalian makan. Karena temannya, tidakkah kalian makan? Ya, ini maksudnya sudah dihadapkan. Ya, di hadapan kita ada uli, ada sapi, ada ini kan masalah. Ya, kepingin sudah apa? Masalah ini daging anak sapi yang gemuk. Fa'aujasa minhum khifah, ternyata ya, aujasa minhum khifah, ya, mereka itu tidak mau makan, dan timbullah rasa takut di hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini kok aneh, tamunya nggak jelas sekali kanannya, ya, nggak ingin menjamah, nggak ingin tamu. Ya, maka mereka mengatakan, janganlah takut. Ya, wa basyaruhu bi ghulamin alim. Lalu para malaikat yang dimuliakan itu memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan akan lahirnya seorang putra yang alim, yang pandai, yang alim. Yaitu siapa? Yang nantinya adalah Nabi Ishak. Fa'aqbalati imra'atuhu fi sarratin. Ya, kemudian istri Nabi Ibrahim yaitu Sarah datang dengan tercengang, ya, memukul, lalu menentuk mukanya sendiri seraya berkata, fasokkan wajah wa qala ajuzun akim. Aku adalah seorang perempuan yang sudah usia lanjut, akim, yang tidak bisa melahirkan. Qalu, maka para malaikat memberikan kabar gembira, kata demikianlah. Qala rabbuk, demikianlah Tuhanmu berfirman, innahu huwal hakimul alim, Dia yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ya, sampai akhir daripada ayat atau surah ini.
Zam-zam ya. Ya memang cuaca udaranya luar biasa. Kita perlu menjaga kondisi kita masing-masing sekalian. Di cuaca yang masih belum stabil. Ya. Baik, ayat yang kedua surah Hud ayat yang ke-78. Ya. Nah, di sini masih berkaitan dengan masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Di masa beliau ada seorang nabi yang lain. Nah, siapa yang bisa menyebutkan nabi siapa? Nabi siapa? Ya benar sekali. Ada lagi nabi siapa? Nabi putra beliau sendiri ya, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Ya, tapi di sini yang dimaksud Nabi Lut alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ja'ahu qaumuh. Sebelumnya tujuh-tujuhnya. Walamma ja'at rusuluna Lutan. Dan tatkala datang utusan-utusan kami para malaikat itu kepada Nabi Lut, si abihim, dia merasa susah, wa dhaqa bihim, dan merasa sempit dadanya. Ya, siapa yang merasa sempit dadanya? Nabi Lut alaihissalam. Ya, karena didatangi para malaikat-malaikat berwujud manusia yang wajahnya sangat tampan. Nah, kaumnya terkenal dengan perbuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu melakukan atau menyukai sesama jenis, laki menyukai laki. Nah, ketika datang tamu tersebut, para malaikat yang wajahnya luar biasa, Nabi Lut khawatir ya, kaumnya itu akan mengincar mereka. Nabi Lut tidak tahu kalau yang datang itu para malaikat, ya, jadi khawatir akan mengganggu tamunya tersebut. Maka Nabi Lut mengatakan alaihissalam, ada yang nasib, ini adalah hari yang amat sulit. Waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi. Lalu datanglah kepadanya kaumnya Nabi Lut dengan tergesa-gesa. Wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at. Dulunya mereka berbuat sesuatu yang sifatnya keburukan, perbuatan keji. Maka Nabi Lut alaihissalam mengatakan, ya qaum, wahai kaumku, haula ibadati. Mereka itu anak-anak perempuanku. Yang maksudnya jangan contoh kepada sesama jenis, aku punya anak perempuan. Ya, maksudnya kenapa kalian tidak tertarik dengan perempuan lawan jenis? Ini tamuku sesama jenis, kalian laki-laki. Unna adharu, ya anak-anak perempuanku itu lebih suci dari kalian. Fattakullah wa la tuhzuni fi dhaifi. Bertakwalah kalian kepada Allah, janganlah kalian mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Alaysa minkum rajulun rasyid. Tidakkah ada di antara kalian seorang yang berakal? Maka kaumnya bilang, oh laqad alimta ma lana fi banatika min haqq. Kaumnya bilang, kamu telah tahu, engkau telah tahu wahai Lut, bahwasanya kami tidak punya keinginan terhadap putri-putrimu. Jadi sudah nyimpang fitrahnya ya. Contoh kepada sesama jenis, akhirnya kepada lawan jenis tidak tertarik. Engkau telah tahu wahai Lut, kami tidak ada keinginan terhadap perempuan maksudnya. Wa innaka la ta'lamu ma nurid, wa tahu apa yang kami inginkan. Maka Nabi Lut mengatakan, lau annali bikum quwwatan, seandainya aku punya kekuatan, yang maksudnya untuk menghalangi sikap kalian mau berbuat sesuatu yang baik kepada tamuku, au abi ila ruddin syadid, atau aku berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan. Maka para malaikat tadi mengatakan, qalu ya Lut, wahai Lut, ya maksudnya tekan saja, inna rusulu rabbi, kami ini utusan-utusan Tuhanmu. Kami para malaikat, meskipun berwujud manusia. La yasilu ilaik, la yasilu ilaik, sekali-kali mereka tidak akan bisa mengganggu. Fa asri bi ahlika bi qit'in minal lail, ya, pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikutmu di akhir malam. Wa la yaltafit bikum, jangan ada yang noleh satupun, ya, illam mar'ata, kecuali istrimu. Innahu musibuha ma asabahu, sesungguhnya dia, istrimu, akan ditimpa adab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat jatuhnya adab kepada mereka di waktu subuh, bukankah subuh itu telah dekat? Alaysa subuhu biqarib. Ya, ini penjelasannya tentang bagaimana murka Allah kepada kaumnya Nabi Lut alaihissalam
dan siksaan yang kau timpakan kepada mereka yang menyukai sesama jenis, melakukan homoseksual, lesbian, dan ini perbuatan yang pernah dilakukan di masa dahulu yang sekarang ada di masa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana terkumpul di masa sekarang dosa-dosa umat-umat terdahulu. Dulu dosa-dosa terdahulu satu di atas sekarang hampir semua, bahkan lebih yang dulu nggak ada sekarang ada. Nah, ini kuncinya apa sama sekalian? Penyakit dan kronis ini kuncinya adalah dengan masalah pandangan. Jadi pandangan itu berbahaya sama sekalian, baik kepada lawan jenis maupun kepada sesama jenis. Kalau itu ada syahwat maka tidak boleh. Ketika Imam Ahmad radhiyallahu taala ketika ada di majelisnya anak muda yang belum tumbuh janggutnya disuruh menjauh. Padahal di majelis ilmu. Karena pandangan itu bisa membekas di hati. Kuncinya pandangan. Nah, kalau orang pernah terjatuh pada penyakit yang menyimpang ini sama sekalian, satu-satunya solusi dia harus menjauhi orang yang dia tertarik padanya. Dia harus menjauhi dan tidak bertemu dengan orang yang dia tertarik pada. Misalnya lingkungan kerja, dia harus menjauh. Nah, itu pindah kerja apapun harus menjauh. Kalau tidak akan terus penyakit ini, dan ini lebih berbahaya daripada perbuatan zina. Ya, sampai dalam hadis disebutkan uqtulu al-fa'il wal maf'ul, ya bunuhlah orang yang melakukan dan yang dilakukan, yang subjek dan objeknya. Ya, itu kalau di negeri Islam ya, sampai seperti ini. Ya, kalau zina dicambuk, dirajam, kalau ini tumbuh karena berbahaya sekali. Dan mengobatinya juga susah sekali. Ya. Lebih susah daripada apa? Zina. Ya. Tapi insya Allah kalau seseorang itu sungguh-sungguh, ya, dia niatannya sungguh-sungguh sama sekalian, ikhlas karena Allah, ya insya Allah batal nasuha, maka tidak ada hal yang mustahil. Allah akan memberikan apa? Kekuatan kepada dirinya, mengokohkan imannya, kembali kepada jalan apa? Fitrahnya. Ini pentingnya sama sekali, karena memang terjadi. Bahkan sampai pada orang yang sudah berumah tangga pun ada yang terjadi. Dia sudah berumah tangga, tapi apa? Ya, terjerumus kepada penyakit ini. Nah, ini sangat-sangat disayangkan. Alhamdulillah kepada mereka, hendaknya mereka segera kembali kepada Allah, menyadari akan bahaya ya, penyakit ini, dan ini termasuk kabar yang besar-besar, dan mengingat azab yang Allah pernah timpakan kepada kaum yang Nabi Lut alaihissalam. Kemudian dulu guru saya pernah bilang, ya, guru sejarah, menamakan perbuatan Nabi Lut, kaumnya Nabi Lut alaihissalam, menamakannya dengan Lutiyah, itu tidak boleh sebenarnya. Karena ada yang mengistilahkan dengan bahasa Arab Lutiyah, itu homoseksual, mengistilahkan dengan Lutiyah tidak boleh, karena Lutiyah itu ada nama Nabi Lutnya. Maka dikata beliau, apa dosa Nabi Lut alaihissalam? Ini kan dosanya kaumnya. Ya jangan disebut nama beliau. Ya meskipun terjadi di masa Nabi Lut alaihissalam. Ya, jadi jangan menyebut istilah Arabnya dengan ada sebutan nama beliau, jangan. Ya, ini banyak yang disebut oleh ya, mereka yang menjelaskan sejarah umat-umat terdahulu menyebut dengan Lutiyah. Secara bahasa jangan menyebut seperti itu. Dia sebutkan perbuatan yang pernah dilakukan di masa Nabi Lut alaihissalam, perbuatan sesama jenis atau kata-kata yang semisal. Jangan menyebut Nabi Lut alaihissalam. Meskipun maksudnya nggak ada di situ, ya, tapi kan kita menyebut orang Nabi dinisbahkan dengan perbuatan yang tidak baik. Ya mungkin kalau kita bahasa Indonesia, ya lepasnya dari itu, kita mau menyebut apa? Ya dengan istilah yang kita ketahui bersama. Nah, alhamdulillah ini ayat yang kedua ya saudara sekalian, surah Hud ayat ke-78. Ya, kita lanjutkan sedikit ya. Di sini di awal ayat itu ada kata yuhra'una ilaihi. Ya, surah Hud 78 ada kata yuhra'una ilaihi. Itu maksudnya yusri'un bersegera. Baik, kita
hadis yang pertama sama sekalian yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, yaitu sebuah riwayat yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia menyambung tali rahimnya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, hendaknya dia berkata yang baik atau hendaknya dia diam. Tiga hal itu: menyambut tamu, menyambung tali silaturahim, berkata yang baik atau diam. Bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kata Syekh Salim Al-Hilali, ini sudah pernah dibahas di hadis nomor 308 dengan beliau tidak bersatu lagi. Tapi secara umum hadis ini luar biasa ya. Karena dihubungkan di sini antara iman dengan amal. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya demikian. Berarti menghubungkan iman dengan amal. Artinya kalau engkau beriman kepada Allah dan hari akhir, maka lakukanlah hal pertama, kedua, dan ketiga: memuliakan tamu, menyambung tali rahim, dan yang ketiga berkata yang baik akan dia. Kita lanjutkan ya, satu hadis lagi, hadis yang kedua yang merupakan hadis terakhir pada bab ini dari Abu Suraih Khuwailid. Ya, Khuwailid itu merupakan bentuk tasghir ya, atau bentuk kecil dari Khalid. Khalid Khuwailid, ya. Uthman Utsaimin, ya, Khalid Khuwailid, ya. Abdullah Ubaidillah. Khuwailid bin Amr Al-Khuzai radhiyallahu anhu qala, sami'tu, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir," barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Falyukrim dhaifahu jaizatahu, maka hendaknya dia memuliakan tamunya, jaizahnya. Lalu sahabat tanya, apa itu jaizahnya ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, yaumun wa lailatuhu, sehari semalamnya tamu tersebut. Wa qiyafat thalathatu ayyam, bertamu itu 3 hari. Maksudnya maksimalnya itu berapa? 3 hari. Fama kana wara'a dzalik, apa yang lebih daripada itu, bahwa shadaqatun alaihi, maka ini menjadi shadaqah atasnya. Muttafaqun alaihi. Shadaqah atas siapa? Atas sahibul bait ya. Kalau tamunya sampai lebih dari 3 hari, ya kan butuh dijamu tamunya. Ya, lebih daripada 3 hari, maka shadaqah bagi sahibul bait. Dalam riwayat Imam Muslim, la yahilu lil muslimin an yuqima 'inda akhihi hatta yu'timahu. Ya, tidak halal bagi seorang muslim an yuqima 'inda akhihi hatta yu'timahu. Ya, ditafsirkan ila an yuqi'ahu fil ithm. Ya, tidak halal seorang muslim untuk tinggal pada saudaranya sehingga membuatnya jatuh dalam dosa. Lalu para sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana orang tersebut bisa membuatnya berdosa? Maka beliau menjawab, yuqimu 'indahu wa la syai'a lahu yaqrihi bihi. Ya, dia tinggal pada sahibul bait tadi dan tidak ada sesuatu yang yaqrihi bihi. Ya, Allahu a'lam bishawab, ya, tidak ada sesuatu yang dia berikan atau suguhkan kepada tamu tersebut. Di antara fikih hadis dalam hadis yang mulia ini, yang pertama, ikramud dhaif wajib, memuliakan tamu itu wajib. Ini ajaran Islam dan memuliakan tamu itu insya Allah ya tidak mengurangi waktu kita, tidak mengurangi harta kita, tapi insya Allah
Di situ ada nilai atau kebaikan, pahala, ridha Allah dan keberkahan. Karena perintah Allah dan Rasul. Jadi menggunakan tamu wajib. Ya, tapi sebagai tamu juga perlu tahu adab-adabnya ya. Jadi jangan bertamu pada saat-saat yang dimana mungkin suami beristirahat. Ya, jangan bertamu ya di saat-saat yang tengah malam misalnya. Perhatikan waktu. Kemudian ada bertamu. Ya. Baik. Kenapa ini wajib? Karena ada perintah. Ya, juga ini menunjukkan tanda iman tersebut. Ya. Nah, kalau lebih dari 3 hari maka itu sedekah. Berarti yang sebelumnya wajib. Nah, ya. Jadi maksudnya larangan bagi tamu untuk membuat sahibul bait berdosa kalau dia tinggal di rumah tersebut, dia tahu sahibul baitnya nggak punya apa-apa, nggak bisa menyumbang sesuatu. Hanya kesian ya, ini tapi tinggal di situ lah kesian. Jadi khawatirnya membuat sahibul bait terjatuh dalam apa? Dosa. Ini yang melafaz yu'tibu tadi. Nah, yang terakhir yustahabu lidhaif at-takhfif ya. Sunnahnya bagi tamu itu meringankan, yang meringankan. Ya, meringankan jangan sampai memberatkan sahibul bait. Nah, ya, kalau misalnya ada tempat duduk, sekalian yang di sini kita bingung duduk di mana, itu baiknya bertanya kepada sahibul bait. Ya, saya duduk di mana? Ya, karena ada kadang-kadang kursi yang diinginkan oleh sahibul bait untuk tamunya. Ya, misalnya posisi yang tidak melihat langsung ke dalam. Nah, itu kan kamu tidak tahu ya, sahibul bait tahu. Ya. Boleh kamu bertanya saya duduk di mana? Kalau sahibul bait mengatakan di sini, di sini. Khawatirnya dia duduk gini terus lampunya buka tutup kan berarti istri atau putrinya atau apa tidak bisa bebas di dalam terlihat. Maka di sini kalau bingung tempat duduknya yang mana, ada beberapa isyaratnya kepada sahibul bait. Atau sahibul bait memberitahukan, ya silakan duduk sebelah sini, misalnya seperti itu. Nah, kadang-kadang nyambung ya antara ruang tamu dengan ruang tengah hanya terpisah gitu. Nah, ya. Maka di sini ketika seperti itu baiknya bertanya kepada sahibul bait. Yang terakhir at-tanfir min akli amwal as-sadaqat fa ya usahin nas bersama as-sadaqah lian al-ahliyat ghaliban yanfauna atau yanfauna min akli as-sadaqah. Ya. At-tanfir min akli amwal as-sadaqat fa ya usahin nas. Ya, jadi kalau memang seseorang tidak memerlukan ya sesuatu yang sifatnya sedekah, maka jangan dia mengambil. Karena masih ada yang lebih berhak terhadap sedekah tersebut. Masih ada manusia di sekitar kita yang lebih memerlukannya. Ya, sehingga dikatakan dia usah dinas. Nah, khair insyaallah kita cukupkan pembahasan sederhana ya sahabat sekalian. Bukan pembahasan panjang lebar, tapi pembahasan yang sederhana. Tujuannya kita bisa mendapatkan ya, poin-poin penting dari hadis-hadis Nabi SAW dan apa yang disampaikan Imam Nawawi rahimahullah pada kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kitab ini sahabat sekalian kitab yang saya sangat mencintainya dan kitab yang sangat luar biasa ya, dan bisa menuntut dengan izin Allah seseorang itu selamat dunia akhirat. Ya, kitab hadis tapi juga ada ayat-ayat yang disampaikan di setiap babnya dan mengandung kurang lebih 1.800-an hadis. Masyaallah. Ya. Allah Ta'ala bisawab. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang kurang jelas dari uraian tadi atau mungkin ada yang disampaikan, dipersilakan. Waktunya 1 menit. Di laptop saya 11.19, terakhirnya 11.20. Saya mau tanya Pak, tentang ada bertamu Pak 10 ada di alam dasar ini. Yang ditanya tidak beritahu dan yang bertanya. Kaifali bagi untuk apa tamu Ustaz, tamu itu maksimalnya berapa hari Ustaz? 3 hari. 3 hari ya? Ya. Itu bagi sahibul bait menjamunya dengan apa yang dia mampu. Yang dia mampu. Ya. Lebih dari itu sudah sedekah baginya. Ya. Kalau memang diperlukan seperti itu. Ya.
Ya, misalnya seorang musafir misalnya yang memerlukan, tapi kalau dia nggak punya apa-apa, dalam keadaan tidak memiliki sesuatu untuk disuguhkan, tamunya tahu keadaannya seperti itu, jangan sampai memberatkan, jangan sampai memberatkan. Nanti kesian, bisa terjatuh pada lafaz yutimu. Akibatnya berdosa. Nah, khawatir membuatnya berdosa. Demikian insyaallah. Kalau jika tamu saja. Tamu saja. Ini ada yang tidak tamu, bukan tamu tapi kayak mukim. Ya beliau ini ahlul musibah, meninggal gitu dan sebagainya. Tapi kondisi masyarakat itu seakan-akan mengharuskan dia untuk memberikan suguhan kepada para takziah itu. Itu padahal dia tidak mampu. Ketika wafat, ya. Ada yang wafat. Dia ahlul musibah. Ya. Ada yang mengunjungi rumahnya takziah. Ada yang takziah. Tradisi itu mengharuskan memberikan makanan. Ya, di sini kalau bisa tetangga-tetangganya yang lain saling urutan memberikan apa yang mereka miliki berupa makanan. Karena Sohib Bulbait tadi sedang dilanda duka. Ya, bisa tetangga-tetangganya juga memberikan sesuatu yang mudah bagi mereka. Untuk apa urun ini meringankan Sohibul musibah tadi. Ya, bahkan kalau mungkin beberapa hari ya, kalau bisa tak masak ditanggung oleh orang-orang di sekitarnya, kan dilihat situ meringankan. Ada yang takziah di situ, nggak ada yang bisa disuguhkan, ada saling punya rasa apa? Ya tahu untuk memberikan kepada petakziah. Meskipun saya yakin yang bertakziah tidak ada ke arah situ. Gitu kan dilihat. Mungkin air atau sesuatu yang bisa disuguhkan atau kue atau apa. Dan tangga-tangga jangan sampai memberatkan yang sohibul musibah. Kalau sohibul musibah ada sesuatu yang disuguhkan, ya alhamdulillah. Ya. Insya Allah dengan adanya yang bertakziah tadi, insya Allah yang meringankan juga sohibul musibah, dan insya Allah lebih memudahkan dalam penyelenggaraan jenazah. Demikian saja. Allahu a'lam bishawab. Demikian ini para Ustaz yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang disampaikan lagi, kita tutup ya Ustaz. Pertemuan kita. Komisi masih ada. Saya diminta menyampaikan pertanyaan. Jadi kalau yang tamunya itu adalah orang tua. Saya juga berpikir orang tua bukan tamu. Kalau itu adalah orang tua istri. Apakah kemudian sama hukumnya gitu? Kan istri ininya harus izin suami dan sebagainya seperti itu. Apakah hukumnya nanti juga sama dengan tamu yang tadi gitu? Ya berarti orang tua istri bertua dari suami. Ya disampaikan apa-apa. Allah orang tua saya sebagai istri, orang tua saya mau datang tanggal sekian. Nanti kan di situ ada respon suaminya. Paling tidak suami diberitahu. Oh ya alhamdulillah, semua kita siapkan. Disampaikan terlebih dahulu, biar tidak terkesan mendadak bagi sang suami tadi. Misalnya dari luar kota, orang tua istri yang tersebut mau berkunjung. Hanya pertama dapat kabar kan putrinya. Putri sebagai istri yang tadi beritahu suaminya. Ya. Kan di sini dikomunikasikan dengan cara yang baik, insya Allah. Apa namanya? Apa insya Allah. Tapi kalau tidak memungkinkan sama sekalian, bisa dicari alternatif lain. Saya nggak memungkinkan karena keadaan kondisi rumah yang mungkin tidak memungkinkan, kan perlu tempat tidur juga, perlu kamar misalnya. Maka bisa diupayakan cara yang lain. Kan ada yang apa, misalnya rumah yang di apa istilahnya itu disewakan atau apa, mungkin 2-3 hari atau apa, kan ada seperti itu. Bisa di alternatif seperti itu. Kalau memang nggak memungkinkan, misalnya sebuah rumah yang sangat sederhana, bisa satu kamar misalnya, orang tua datang kan tidak mungkin. Kalau di tanpa tempat tidur kan juga tidak mungkin. Maka di sini memuliakan disampaikan, maaf Bapak Ibu, ya, rumah kami sederhana, insya Allah kita ingin memuliakan Bapak Ibu. Tunjukkan rumah itu dengan cara yang baik, sama tercapai solusi tadi. Kalau memungkinkan, alhamdulillah bisa tinggal di rumah tersebut dalam waktu beberapa hari sampai mereka balik ke kotanya.
ya sampaikan kepada suami terlebih dahulu juga. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kiranya demikian yang bisa saya sampaikan. Tentu banyak kekurangan di sana sini dalam penyampaian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga Allah kuatkan kita di atas iman, di atas takwa, di atas takwa solid, wa tawassul bil haqq, saling nasihat menasihati, dan semoga kita ditetapkan di atas kesabaran, dan semoga kita termasuk hamba-hamba yang berbahagia dunia sampai akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah.